Hai, it's story time. Storyteller aku hari ini shock, kaget, nggak nyangka ternyata aku kenal dia udah segitu lama, 18 tahun yang lalu, which is so long ago. MD baru buka dan sampai sekarang hubungan kita sangat solid. Appreciate on that, happy banget punya seseorang yang bisa sesolid itu kita berdua sekarang. Yes, siapakah dia? Alexandra. Wuhu. Kalau kita ngomongin Hai. 18 tahun yang lalu bukannya apa-apa ya. Lu udah beruban ya. Terus gue juga Udah 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 sampai mulai nyemir sampai nyember berkali-kali. berkali-kali gitu. Ya udah enggak apa-apa lah. It's Tapi okay. ternyata it shows how solid we are. Karena sekarang nggak Yes. susah loh nyari orang yang bisa stay Iya. selama 18 tahun loh. Banget, banget, banget. Dan emang makin tua kayaknya nggak pertemanan itu nggak boleh nambah. Kayaknya Justru segitu-segitu makin aja. makin kerucut nggak sih? Iya, Makin kerucut benar, kan? Ya benar. udah kesortir aja dengan alam gitu kan. Betul. This is right, this is no gitu kan. Yes. Yang seenergi ya jadi lama kayak Jadi gini. lama, Betul. betul. Kita flashback nih. Pertemuan pertama kita itu tahun 2004. 2003, 2004 kayaknya di situ Ya, deh. aku lulus SMA soalnya 2003, terus ke Jakarta. Iya, 2004, Iya, let's say lah. 2004 ya. Mm-mm. Gimana awalnya kamu tuh ke Jakarta sih? Pertama kamu ketemu kan kamu dari Malang. Mm-mm. As far as I know, aku casting aja bahasa kamu Jawa banget. Nggak apa-apa. Sebenarnya niatannya ke Jakarta karena untuk kuliah sih, Oke. untuk kuliah. Terus habis itu ketemu salah satu manajer artis. Terus dibawa langsung ke sini kan. Tapi kan selama di Malang memang ekstrakurikuler aku selama selama sekolah teater. Mm-mm. Jadi waktu diajak ke MD, which is MD baru pertama Baru kali pertama buka, masih iya, fresh masih banget. fresh banget. Terus habis itu di casting sama Mbak Ivo waktu itu kan, Iya. dan kamu juga ada di situ. Terus ya udah, karena mungkin aku udah main teater, tapi aku inget banget tuh kalian bilang aktingnya sih bagus banget, tapi bahasanya masih Jawa. Emang itu parah sih. Awal-awal parah banget kan? Ya gimana boy? Dari Malang. Gimana? Besar di sana ya. Ya opo ya iyalah. Nggak surprise aku ngelihatnya dari Malang, ya lumayan jauh dari Jakarta. Suddenly kucuk-kucuk datang, ada bule Londo ini dari Malang loh. Awalnya gimana sih kamu bisa stay di Malang? Enggak, emang mama aku kan orang Malang, Malang, aslinya oke. mama orang Malang kan. Hmm. Terus ya udah, jadi sebenarnya waktu kecil itu aku tinggalnya di Itali, Itali. karena papa orang Itali kan. Mm-mm. Tapi semenjak papa meninggal, mama kan sendirian ceritanya di negara orang. Jadi dia memutuskan untuk habis habis selesai TK-nya untuk masuk SD, kita pulang aja deh ke Indonesia dan balik ke Malang. Jadi Oke. waktu papa meninggal, kita stay dulu sampai aku graduation TK, Ya. baru kita Semua sekeluarga pindah ke Malang lagi gitu. Akhirnya sekolah di sana, sekolahnya di Malang. Oke. Gitu. Terus pas kuliah baru kamu planning ke Pas kuliah Jakarta. memang aku nggak mungkin nggak mau juga, aku pengen punya sesuatu yang baru di duniaku ya kan. Maksudnya ya udah akhirnya aku pindah ke Jakarta. Cuma akhirnya memang nggak terlalu pengen kuliah sebenarnya, pengennya tuh langsung kayak kerja. Nggak tahu kenapa aku nggak pengen kuliah aja gitu, kayak because when I saw a lot of people gitu kayak habis kuliah nganggur, aku ya sayang duitnya, nggak tahu kenapa. And I don't see myself yang terus belajar. Pengen sih bisa kuliah art ya waktu itu. Cuman akhirnya ya udahlah gitu. Aku jalanin dulu, yang penting gue masuk di salah satu university. And then karena masuk university-nya itu beberapa bulan kemudian setelah aku nyampe Jakarta, terus kan nggak ngapa-ngapain ya, Iya. kayak bengong gitu di rumah tante. Aku ikut tante. Ya udah akhirnya kesana kesini kenal ini kenal itu. Nah salah satunya ketemu manajer artis tadi. Kepikiran nggak bahwa kamu akan ada di dunia entertain? Oh enggak Sama sekali. karena enggak ya, gimana maksudnya channelnya kesananya itu sama siapa juga nggak kepikiran gitu. Oke. Masuk casting kamu langsung dapet DMD itu waktu kan? Iya, si Dengan Yoyo. judul si Yoyo gitu kan. Pertama kamu kali masuk langsung bertemu dengan senior. Kita ketemu waktu itu Tengkurian, Vira Junior, ya. Maksudnya untuk di dunia entertain mereka udah senior kan? Of course, dan ya. sudah big name that time kan gitu. Dari aku SMP. Ya kan ada rasa canggung, ada rasa
waduh gue acting sama mereka, gimana nggak? I know you have a background of theater, Iya. tapi itu gimana tuh kamu awal adaptasi? Gini, Dengan bahasa kamu juga mungkin, ya kan? bukan berarti gue gak ngerti bahasa Iya Indonesia ya, I know juga. kamu ngerti. Cuma Cuman kan diledekin pasti terus. diledekin terus kan, itu poinnya. Kalau gini, gak tahu kenapa kalau canggung, yes canggung of course gitu, karena aku ngeliat mereka, oke, I adore them because mereka adalah sosok bintang ya kan, yang aku lihat di TV sejak aku SMP Iya. atau mungkin sometimes SD ya Iya. kan. Tapi pada saat sudah di set, ya itu semua tertutupin dengan aku harus melakukan, aku harus bekerja Pekerjaan, iya. gitu. So I have to be professional gitu. I can deliver good, ya udah gitu. Tapi kalau lagi misalnya lagi makan bareng atau apa gitu, ada deg-degannya, ada canggung, deg-degan, nervous, ada pasti. Tapi begitu kamu masuk satu judul dan masuk ke judul berikutnya, apakah kamu melihat diri kamu, yes, this is my home, aku pengen kerja di dunia entertain, aku pengen ngedalamin di sini, apakah itu ada dalam pikiran kamu? Banget. Setelah kamu melewati 1, 2, Satu 3, malahan. 1, oke. Satu, pas si Yoyo itu. Pas si Yoyo itu, terus habis itu I don't know, I mean like kita nunggu karena aku masih baru ya. Iya. Waktu itu kan ya walaupun disuruh nunggu 5 jam, 6 jam, I mean it's okay because this is like the process. Iya. I'm a new person. Kayak masih anak baru kan Betul. gitu. Tapi proses itu ya aku aku hargain gitu, dan aku nikmati gitu karena I like this gitu. No, I love this. This is me and I'm doing it kayak bener-bener I deliver the best gitu. Step by step. Oke. Kesibukan kamu sekarang? Oke, kesibukan aku sekarang sebagai seorang ibu. Yes. Dan And now juga also single mom, right? yes, I'm a single mom dan juga lagi belajar untuk jadi produser. Oke. That's very good. Of course, I have to achieve something. Iya sih, bagus Iyalah, banget. masa aku mau jadi, soalnya gini, kalau aku jadi produser aku tetap bisa main film, Iya. ya kan? Kalau ya itu maksudnya. Jadi memang dari dulu, dari awal, pokoknya aku punya target lah gitu. Punya target di mana aku setelah 35 aku sudah bisa menguasai, at least aku bisa dan tahu gimana sih cara bekerjanya produser gitu. Karena kan otomatis dari umur aku 18 ke 35, this is my world kan. So I think I know and I can, dan aku harus bisa on the next step gitu. Setuju. Yes. Nah, single mom, sekarang anak kamu umur? Juli ini 5. Bagaimana kamu menjaga udah pasti bisa, kamu seorang ibu kan, dengan anak cewek mungkin kamu juga lebih protektif gitu kan. What happened to your past? Kenapa kamu bercerai dan segala macam? Kamu married tahun berapa? Jangan bilang aku lupa. Tunggu, ini 2001 kan? 2021. 2021, oke. 2016 sepertinya, ya. 2016. Ya sekarang siapa sih yang mau nikah untuk mau bercerai? Udah pasti kan. Betul. Tapi dan aku juga menikah bukan aku yang umurnya baru masih muda belia ya, maksudnya not even 20s. Gitu. Jadi maksudnya aku menikah di kepala 3. Gitu kan. Terus at that time I do remember, I think kamu juga tahu lah sebenarnya, nikah kan bukan priority. Iya. Begitu ada orang tanya, Alex kapan nikah? Alex kayak gitu. Ntar dulu gitu. Nikah, punya anak tuh kayak sesuatu hal yang kayak sekunder aja, bukan priority in my life gitu kan. Terus habis itu aku menikah, dengan berjalannya waktu, yaitu tadi kalau nggak cocok dan sudah tahu itu stuck, ya udah mau gimana lagi gitu. Karena kita maybe karena sudah terbentuk karakter itu tadi loh, ngerti kan? Sudah terbentuk karakter, terus di satu pihak yang lain juga sudah ada karakternya, jadi ternyata nggak match nih gitu, nggak match. We try, and then we talk. Bukan kita nggak ada proses ya, kita ada proses
gitu. Ada proses selama maybe almost a year gitu, we try dan nggak bisa, ya kan. Dan aku nggak mau, intinya gini, I know myself kalau ini nggak bisa, kalau diterusin akan istilahnya apa ya, we gonna have like argument and fighting and it's too Nggak baik much. buat berdua lah Iya, basically. ya, yang jadinya kita berteman lebih baik daripada suami istri. Kalau suami istri jadi toxic gitu ya Iya. istilahnya. Oke, let's just make this work for our daughter gitu. Jadi menjadi teman adalah ternyata lebih baik gitu. Komunikasinya atau apa segala macam, ya udah. It is what it is. Berarti tapi sekarang full Thea di kamu atau come and go? Eh Bolak-balik. ya kita maksudnya aku karena Teh sekarang ada Di Malang. di Malang kan, karena sekolah di sana kayaknya untuk apa namanya environment itu jadi jauh lebih baik ya untuk karena Teh masih kecil sekarang. Jadi kalau aku kalau ada di Malang aku sama dia, tapi kalau if I have to go somewhere untuk kerja ya Teh sama dedinya gitu. Oke, Jadi tapi kita tag team aja. dan sekarang kan dia udah mulai umur 5 tahun. Pasti kan dia banyak banget tuntutan. Belum. Bukan tuntutan, mungkin lebih kayak mami kenapa harus pergi? Belum seperti itu. If you go, she's okay. Because dulu not okay pada saat umur 2,5 tahun Malah ya, karena karena lebih itu terlalu cranky. mami Iya, kan lebih gitu. cranky. Kalau ditinggal gitu kan, makanya aku paling nggak bisa tuh kalau aku mau pergi terus anak mama beban nih akunya, aku sedih banget gitu. Jadi kalau aku mau pergi pasti aku kayak kucing-kucingan dulu gitu. Lebih baik dia nggak tahu daripada aku dengerin dia nangis. Tapi kalau sekarang, tapi kan setiap kali aku makanya ini Teh walaupun umur segitu aku selalu kalau ada momen gitu kalau ngajak bicara dia, aku ajak bicara kayak orang dewasa. Oke, I cannot be with you all the time because you know what? Karena mama harus kerja. Mama harus kerja. Kalau mama kerja, mama bisa sekolahin Teh, mama bisa beliin Teh apa hadiah, mama bisa you know something like that lah. So she's understand bit by bit. Dulu kayak misalnya mau kerja ikut dong gitu, kayak nggak bisa Teh ya. Nanti kalau ada saatnya, kalau waktunya bisa ya bisa, pasti mama ajak. Aku bilang itu. Kalau lagi nggak bisa ya nggak bisa, aku bisa something like that lah gitu. So it's okay, she's really understand gitu. Terus ya aku ya bapaknya, kita ngasih pengertian pelan-pelan sesuai dengan umurnya. Umurnya, iya. Ya, tapi gitu. setiap kamu pergi berarti kan kamu misalnya kerja selesai kamu langsung lari balik ke Malang lagi. Iya, iyalah. Kalau nggak kamu bisa sometimes bawa ke Jakarta. Yes. Kalau pas libur. Kadang kayak kemarin aku bawa ke tempat karena ini sekarang namanya syuting ya. Iya. Kalau kayak ke hutan-hutan segala macam pasti nggak aku bawa lah gitu. Iya, benar. Kalau kayak kemarin gitu karena syuting di studio, terus aku tinggalnya di villa, kan enak nih. Iya, betul. Aku bawa Oke. gitu. Kalau tidak sekolah, karena kemarin kan sekolahnya offline. Karena semua offline, benar. Terus misalnya dia lagi liburan, aku lagi di Jakarta, aku ajak dia ke Jakarta. It's just something like that aja. Aku nggak mau bikin too complicated. Iya. Dengan keadaan sekarang nih, plan karir kamu ke depan apa? Mungkin ya kamu tadi lagi maju ke produser ya. Kangen acting nggak sih? Baru acting juga sebetulnya. Baru acting juga. Memang porsinya nggak sering ya. Kalau sekarang itu di posisi yang apa ya aku ya. Aku feeling aja gitu. Maksudnya ada tawaran. Cuman mungkin kalau dulu itu oke, aku ambil aja. Aku ambil. Tapi memang dari umur 30, maksudnya setelah aku punya Thea, memang I promise to myself gitu. I don't know later, tapi untuk sekarang memang untuk sinetron aku nggak dulu gitu, karena aku takut timingnya ketemu anak nggak punya waktu yang cukup gitu kan, padahal karena soalnya Teh masih 5 tahun gitu. Terus kalau film kan you know lah, film kan sebulan paling nggak tuh udah cukup lama kan, sebulan. Terus ya maksudnya jadi ya udah gitu aja sih, maksudnya aku nggak berpikir film oke, sinetron untuk sementara I don't think so, because I have to have time with my daughter juga gitu. Tapi sekarang kan banyak banget new platform ya, kita banyak bikin web series dengan timeline yang cuma 1,5 bulan, 2 bulan gitu kan. Are you interested on those kind of things? Nah kalau jelas gitu enak tuh, kayak oke,
platform kayak satu season berapa 6 episode Iya, ya kan, iya. dalam waktu 2 bulan itu aku masih Karena kan kamu bisa. pernah main yang hal seperti itu Yes, kan, nah itu aku produksi luar. bisa karena mereka kan Punya timeline yang punya, jelas. ya kan, terus bisa nego schedule, ya kan, kita tahu schedule yang kita jelas. Iya, That one is betul. okay. Kalau sinetron kan Ya tergantung. tergantung rating, kapan mau di-cut kita nggak tahu. Betul. Nah itu kayak gitu sih. Dan amin nggak semuanya juga harus aku iyain. Kalau Iya. benar-benar struck banget gitu. Kalau udah misalnya jatuh cinta dengan ceritanya, oke, I'll do it. Tapi kalau enggak, ya it's okay, I can wait gitu. Dan sementara, and meanwhile, selama aku menunggu, ya itu tadi, maksudnya aku kebetulan punya partner yang dia juga produser, terus ngajarin ini itu, dikasih, oke, coba, what do you think about this, lalala. So it's my apa ya, New kayak world. ya new world, learning time for me gitu. Karena kemarin kamu sempat syuting di Grise. Yes. Iya kan? Itu kan full bahasa Inggris. Heeh. Ya kan? Nah, selama ini sinetron udah pasti full bahasa Indonesia. Mm-mm. Apa kesulitan kamu selain bahasa pasti, ya kan? Ada hal-hal lain nggak? Syuting dengan full bahasa Inggris dengan tim yang lumayan internasional waktu Grise, Mm-mm. dengan yang kebiasaan stripping, kejar tayang dan Nah, segala itu macam. dia, Persiapannya aja kan jauh. Iya, persiapan karena ada latihan untuk fightingnya juga ya. Nah, ini yang menarik sih sebenarnya. It's a good question. Actually, aku nggak ada yang segitunya banget ngerasa susah karena itu tadi ada mungkin gini. Kalau habis dikasih skripnya, terus habis itu seminggu kemudian aku harus ngejalanin itu, mungkin gue akan susah gitu. Maksudnya, aduh gimana nih, because after what 2-3 years kan aku off, Yes, semenjak kamu aku sempet married off, iya. kan ya. Tapi karena ada latihannya, ada prosesnya, so I'm quite confident, I'm quite ready gitu loh. Jadi waktu yang Grise itu, ya udah sih aku maksudnya Karena lancar-lancar preparationnya aja. lama ya? Yes, preparationnya kayak waktu itu tuh 3 mingguan. Oh, 3 mingguan. 3 minggu. Nggak lama loh untuk belajar segala macam dalam 3 minggu. Tapi Tapi lumayan kan sih. intens ya. Every day ya, karena everyday. kamu tinggal di sana dan segala macam di sana. Tiap hari ada aja gitu. Misalnya hari ini reading untuk part ini sama ini. Terus besoknya latihan kayak apa namanya, Choreography fighting. Besoknya scene ini sama ini kayak gitu. Jadi kalau kayak intens kayak gitu 2-3 weeks I guess is Aman okay. ya. Dan yang terakhir, kamu kan baru sempat ngerjain sesuatu juga. Itu Yes. bahasa Indonesia apa Inggris? Bahasa Indonesia karena itu? itu apa namanya, perwakilan dari Indonesia. Gak apa-apa, jelasin aja itu Iya. apa. Jadi tuh ini folklore yang kedua, HBO juga. Jadi folklore yang pertama sudah kayaknya 2 tahun lalu. Nah ini folklore yang kedua, kebetulan aku in charge untuk ngerjain filmnya. Berarti Ya kan. as a producer partnya. Sebenarnya kalau dibilang as a producer belum. Tapi lebih ke Karena jadi aku mungkin sih kayak asisten produser seperti itu, ya kan. Terus nah di sini aku membantu prosesnya syuting sampai berjalannya syuting, ya kan. Karena ini my aim untuk jadi produser nantinya, gitu. And I like it so kayak much. line producer ya. Iya, mungkin seperti Iya, itu. line Padahal producer. sebenarnya line produsernya juga ada, you know, line oke. produsernya ada. Jadi ternyata ini fun, maksudnya fun ya. Aku suka juga ini, and I know what to do gitu. Tapi kalau udah stuck, aku bisa tanya ke produser aku, ini gimana ya. Jadi there is someone yang backup gitu, my partner backup. Kalau aku misalnya nggak ngerti atau stuck, ya kan. Karena di sini kan masih proses untuk learning. Sebenarnya ini yang kedua sih aku istilahnya ngebantu untuk ngeproduserin ya. Yang pertama kemarin tuh tahun lalu untuk TNI Angkatan Laut Yosudarso, tapi filmnya dokumenter. Oke. Ini yang kedua gitu, tapi aku main juga di sini. Dari peran, apa sih yang kamu rasa kamu pengen dan kamu belum dapat? Banyak ya. ya? Kan peran tuh banyak ya. Ya so far yang kamu udah kerjain kan almost similar nggak sih? Nggak juga sih. Nggak juga. Kamu nggak. flow tiap dengan berbeda-beda. Iya, juga beda-beda kan. Aku lumayan beda-beda sih. Menurut aku ya, dari Tanah Air Beta aja udah beda banget, ya kan.
kayak nggak ada bening-beningnya, nggak ada cantik-cantiknya sama sekali, dibikin busuk banget. Ya iya dong, Iya. harus terus. Abis itu dari yang orang desa juga pernah. Terus yang menor banget juga pernah. Dibikin kayak laki, bukan bencong, waria juga pernah, bukan bencong ya, Aha. waria, meranin waria pernah juga. Oh pernah ya? Pernah di Foodlore, Oh, Maria Secret Recipe. oke. Kan itu terakhirnya mereka baru tahu bahwa si Marianya ini adalah waria Oke. gitu, berterong. Oke. Aduh. Oh berarti Iya, pernah memerankan banyak banyak iya. peran udah ya, berarti Terus lumayan. berhijab Iya pernah. in your movie. Iya pernah juga. Ya kan, pernah. Sebenarnya kalau mau dibilang pengen apa nih Alex yang belum pernah, banyak gitu. Kan karakter manusia itu kan banyak Banyak kan gitu. sekali, betul. Mm-mm. No limited. Nah, aku sering lihat kamu tuh kan kamu tampilnya natural, terkesan apa adanya gitu kan. Nggak sekarang ya, sekarang lagi diundang kok. I mean like Tadi gue nggak mau natural makeup, nggak mau. beauty gitu Oke. kan. Nah, apa yang membuat kamu pede bahwa ya udah gue santai aja gue kan sometimes kamu cuek banget deh. Oh iya, no sometimes, all the All time the malah. time Ya. sebetulnya. Kalau hari ini beda, emang dia cantik banget hari ini gitu kan. Karena Rambutnya ini hari gue tahu ngeblur nih juga. bakalan ada di YouTube soalnya. Nah, apa yang emang kamu males dandan atau kenapa tuh semua? Sebenarnya kalau dibilang malas dandan sih enggak, cuman gini loh, apa ya? If I gini, kalau aku pakai makeup terus-terusan ya, aku tahu itu akan berdampak sesuatu di muka aku. Kalau jadi gini, ada orang yang bilang, oh mukanya muka badak, ngerti kan? Ya, Mau ditimpa foundation atau apa masih aja oke, because I know myself gitu ya, muka aku tuh. Kalau aku tiap hari makeup, I know I'm getting old really soon gitu. Karena muka aku tuh very sensitive. Jadi kalau misalnya gampang ada jerawat kecil-kecil lalala gitu, walaupun nggak worse ya. Dan I think I'm okay without makeup. I think ya. gitu. I think paling ya cuma pakai lip balm doang, udah gitu doang. Dan eh, banyak yang maksudnya beberapa banyak yang bilang ya udah lo bagus gitu aja sih Lex gitu. Bagus yang nggak usah pakai makeup lah, terus rambut juga kamu tahu sendiri aku Iya. atau diikat satu segala macam paling gampang. Ya udah akhirnya aku ya udah terbiasa dengan mau di Bali, di Jakarta, mau di mana udah begitu aja Terbiasa gitu. dengan itu. Kamu kan Indo ya, Dek. Itali kan papa kan. Indo itu ada kecenderungan cepat kelihatan lebih dewasa dibandingin yang original Indonesia. Maksudnya nggak semua, kita ngomong Iya. secara ada kan seperti itu kan. Cepat lebih dewasa. Nah, ada nggak cara trik-trik kamu untuk menjaga semua itu? Did you do something to your face? No, definitely. I know you. Enggak kan maksudnya, tapi kan kamu pasti sadar kan bahwa kita semua manusia Mungkin nambah itu umur, tadi tambah umur. Itu karena yang kamu aku nggak jagain. terlalu pakai makeup. Dan aku maksudnya makeup ya udah ada, tapi aku sebisa mungkin aku nggak pakai makeup, sebisa mungkin. Karena I believe kalau aku tampil tanpa, maksudnya sehari-hari tanpa makeup, itu yang bikin aku nggak terlalu berubah dari age to age, ngerti kan? Oke. Jadi ya udah bentukannya Alex begini, ya kan udah begini aja udah. Jadi nggak akan terlihat gitu. Karena menurut aku itu tadi makeup kan kimia, Yes. ya kan? Mm-mm. Terus kita diabsorb sama kimia, pasti ada sesuatu yang terjadi dari situ. Makanya aku paling jarang banget kalau nggak occasionally. Kalau nggak penting banget. Mm-mm. Ini yang lucu nih dia. Soal bulu ketiak. Kan sempet Titipannya viral, kalian ini pasti nih. sempet viral, sempet heboh. Ya mungkin kamu juga Nggak apa-apa. di luar kan juga banyak kan yang begitu kan. Kenapa kepikiran itu untuk nggak cukur? Apakah pengen sensasi atau emang you find it sexy or apa something? I don't think I can sih gini, Bisa. aku bilang mungkin gini, seksi itu kan gini, aku mungkin nggak bilang itu seksi, tapi it's a natural thing. Oke. Oke, natural ya natural aja. Natural Orang aja. lain bilang itu seksi, orang lain bilang ew, that is disgusting. Orang lain bilang it's fine, itu kan mereka. Mereka. Tapi kadang-kadang memang gini, bukan berarti gue selalu punya bulu ketiak tiap hari, tiap saat, enggak. Kalau emang harus aja waktunya aku hilangin, aku hilangin. Kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain, I don't really care. Jadi kayak misalnya lagi ada, ya udah gitu.
Ya udah Sempat nggak viral tuh apa-apa. kenapa waktu itu? Oh, jadi waktu itu lagi aku punya gini, aku lagi suka sesuatu yang 60s, Oke. 70s, 60s ya kan. Kalau kamu lihat kayak Sophia Loren zaman dulu, Iya, even Julia Roberts ya Roberts. kan, Heeh. itu they have the Iya, hair armpit iya, kan, heeh. gitu loh. Nah, terus waktu itu aku sempat kepikiran, oke, gue kayaknya pengen punya portfolio eh, yang dimana gue maksudnya style gue itu vintage, classy vintage. Jadi aku punya teman fotografer kan. Mm. Aku kumpulin beberapa macam contohnya, ya termasuk salah satunya Sophia Loren tadi ya. Gue mau dong foto hitam putih kayak gini gitu. Dan itu ya maksudnya salah satunya pada hair Iya, armpitnya gitu. heeh. Dan nggak taunya foto ya maksudnya aku for me I think it's good, it's nice, it's beautiful, ya aku post aja gitu. Aku nggak tahu kalau tanggapan orang-orang ternyata itu meledak banget gitu, Iya. kayak gila ya ini Heeh, meledak bulu. banget kan? Dan you know what, ini lucu loh, komennya kan banyak banget nih. Banget. Hanya 20% yang istilahnya Negatif. disagree atau Oh, negatif. I heeh. cannot say negatif lah, Iya, disagree. disagree. Disagree Oke. kalau itu tuh bagus. Heeh. Yang 80% itu mereka wow. Kayak wow gitu. And menurut mereka is a hot gitu. Kalau ada Ada hair hal armpitnya. seperti itu. Heeh. Tapi kamu sempat kepikiran nggak akan seheboh itu? Dan gimana kamu menjawab? Aku nggak terlalu kepikiran karena pada saat aku posting itu, jadi tuh aku sempat lama banget ya, Heeh. posting nggak ya. Aku juga kayak nggak Pede nggak nggak pede? nggak pede. But I know this is a beautiful picture gitu ya. Tapi ternyata nggak lama dari aku posting itu, atau sebelum aku posting ya, Adidas lagi campaign dengan pakai salah satu modelnya si Victoria's Secret model, aku nggak tahu siapa, dengan hair armpitnya, Oke. tapi by Adidas. Heeh. Aku bilang wow, oke, ini momen, aku rasa aku barengin sama momen itu deh. Ya udah akhirnya aku post aja. Jadi waktu itu ada Adidas campaign itu, terus ada model itu juga begitu, terus habis itu another hair armpit things tuh lagi nggak tahu, lagi Itu naik. waktu lagi Nah, naik. lagi naik. Ya udah, gitu aku post aja. Itu kan nggak kepikiran sama mungkin semua public figure yang lain. Bisa aja in your, karena kamu tadi bilang kamu kepengen 60, 70, tapi bisa poinnya ke situ tuh gimana awalnya? Nggak tahu. It Eh, just come out. no, gara-gara aku ngelihat kayak aku ngeliat film ya kan, kebetulan aku sama partner aku, kita lagi lihat film-film jadul, ngerti Oke. kan, a classic movie gitu, kita lagi lihat-lihat segala macam, lah how beautiful ya waktu itu film yang masih tahun-tahun 60-an 70-an ya kan. Terus kita lihat salah satu filmnya Sophia Loren yang waktu itu dia masih pakai ada hair armpit segala macam. Terus my partner say that, you know, it's beautiful, right? It's not disgusting, gini. Yeah, it is actually. Karena aku aja, maksud aku, karena aku tinggal di Bali kan, Mm-mm. jadi aku secuek gitu. Orang-orang Bali banyak, maksudnya yang the hippies ya, Ya, the ya. hippies they don't They care. don't care. Ada bulu kaki, ada apa, bulu Bulu kaki kaki. ya kan, terus hair armpit, they don't care gitu. Dan aku ngeliat sendiri bahwa itu ternyata bukan hal yang buat aku jijik sih gitu, kayak biasa aja gitu. Yang jijik itu kan yang bau kan, yang Iya, bau betul. gitu. Dan ternyata ada yang bilang, oh kalau punya bulu ketek udah pasti bau. Enggak, itu salah banget. Enggak seperti itu gitu. Bau itu dari dalam Dari tubuh, badan, dari badan. dari Lo nggak dalam. punya bulu ketek tetap aja bisa Bau, bau ya gitu. betul. Terus akhirnya ya udahlah, aku pengen deh gitu, iseng aja pengen bikin portfolio yang begitu. Tapi langsung dung gitu kan, malah jadi heboh kan. Beberapa podcast waktu itu minta aku ngejelasin soal bulu ketek, aduh kocak banget sih. Tapi udahlah, itu sekali aja, kalau Iya. diulang jadi nggak Iya menarik sih, lagi. bener. Nah, Momennya sekarang lagi tepat. untuk anak ya, sekarang udah mulai besar, anaknya juga cewek. What's your plan ke depan for her? And she's so beautiful, udah gue tagin loh buat next. Udah gue tagin. Aduh, itu bener-bener dia lagi setiap hari Minggu lagi nari daerah, Oke. lagi perform. Dan maksudnya aku ngajarin dia memang untuk yang penting berani tampil di publik aja, in a good way. Ya. Ya kan, maksudnya tari daerah gitu. Kalau anak sekarang kan wah nari TikTok apa-apa, tadi dia begitu, cuman bapaknya dan aku kayak oke, this is not good.
daripada tari modern atau apa, udah paling bagus kasih tari daerah. Itu udah paling benar gitu. Terus sekarang setiap hari Minggu lagi nari gitu kan, performing walaupun nggak hafal-hafal banget, at least dia berani untuk perform gitu. Terus ya apa ya, good education kayaknya ya untuk sementara ini, kan dia masih kecil Ya. kan. Kalau ditanya maunya jadi apa juga dia Ya bisa belum, berubah. bisa Tapi berubah. apa kamu melihat dia akan menjadi kayak gue nih, aktris? Ada nggak gaya-gaya dia untuk tampil lah? Kan sometimes anak kecil kan ada kan yang malu, ada yang mau tampil. Oke. Aku nggak bisa nebak ya, karena Thea itu kadang-kadang enak diarahkan, kadang-kadang masih berontak suka-suka dia. So I don't know. Tapi ini anak nggak ada malu. Misalnya ketemu orang baru, dia akan diam dulu, akan jadi anak yang observe. Dia diam dulu, tapi setelah setengah jam udah Bisa ngomong. kayak udah kayak waktu itu aku ajak ke lokasi syuting ya kan. Pertama dia masih kayak duduk dulu, dia malu. Setelah setengah jam dia bisa ke tempat kostum sendiri, ke tempat makeup sendiri, terus dia bawa headset untuk masukin ke screen, Ya. untuk dia mau denger sendiri gitu. Jadi yang udah bener-bener yang udah heboh. Jadi adaptasi, dia mengadaptasi dulu kalau ada sesuatu hal yang baru. Setelah itu udah dia anaknya memang berani banget gitu. Dan dari situ aku nggak tahu sih, maksudnya bakal mau kemana gitu. I think it's still far ya. Masih muda banget. Masih. Tadi sempat kita bahas, dia juga sekarang jahil banget ya. Waduh. Jahilnya luar biasa sih, gila, jahil banget. Ada momen-momen yang lucu. Kayak kemarin baru pas Lebaran ya, kita kan pulang kampung. Aku kalau ke Lebaran pasti ada di Malang karena udah kayak tradisi gitu. Bukan nenek aku, berarti buyutnya dia ya. Jadi pas lagi subuh itu pas main petasan, ada petasan yang dilempar terus bunyi itu loh, nggak tahu lah petasan apalah itu. Dia diam aja gitu. Terus waktu neneknya buyutnya lagi ngapain, tiba-tiba dibanting petasannya. Buyutnya kan udah hampir 90 kan. Terus dia pegangan gitu, deg-degan banget kayak ada apa segala macam, udah ngos-ngosan, udah pucat banget, udah mau aku takut sampai lewat ini nenekku. Terus dia ketawa banget karena itu berhasil gitu. Itu jahil sih. Mbak Putri kena, Mbak Putri gitu-gitu. Waduh, tapi dia nggak marah sih, Mbak Putrinya nggak marah. Ya enggak, ya nggak marah, cuman ngoceh dalam bahasa Jawa. Aduh, arek iki piye sih, wah bandel banget gitu. Terus kayak mamaku gitu, lagi mau duduk dia diem, dia lagi makan dengan garpunya dia, terus nyokap lagi nonton TV terus mau duduk gitu kan. Nah garpunya tuh ditaruh di kursinya nyokap, jadi waktu duduk cus gitu ada garpunya. Itu bandel sih, nakal. Tapi ya berani, yang penting sekolahnya bener ya kan. Iya. Nomor satu untuk sekarang sih edukasi ya. Karena maksudnya masih apa ya, it's still far kalau kita harus misalnya kita tuh, aku sama dedinya harus bilang dia harus kemana, nanti dulu gitu. Yang penting sekarang edukasi. Ya, aku lihat kamu kan very strong as a woman. Dari dulu lah, bukan dari cewek, dari single, dari segala, kamu tuh orang yang sangat strong, independent, and then you know what you're doing gitu. Mungkin kesan-pesan ke orang yang dengerin kita hari ini nih, gimana sih maksudnya supaya maybe jangan lemah mungkin or something gitu loh. Ada sih lemahnya Sanjay, tapi kan ditutupin ya. Tapi yang gue tahu sih kamu pemberani kok, strong banget. Itu mungkin dari didikannya mama ya, gitu. Mama orang Jawa, tapi mama orang Jawa lembut, tapi ya disiplin dan kuat gitu. Dan mungkin karena dia lihat anaknya ini nggak punya bapak gitu kan, maksudnya bapaknya udah meninggal gitu. So dengan aku ngelihat kita harus lempar dari basic dulu ya kan, kenapa sih jadi seperti ini. Mama anak pertama dari 6 bersaudara, dia harus keluar dari sekolahnya karena untuk bantu adik-adiknya ya kan. Terus habis itu tanggung jawabnya dia bukan cuma ke aku tapi ke adik-adiknya, ke 5 adiknya, supaya adiknya semua sukses ya kan. So my mom is kind of like a strong woman already, dia wanita yang kuat gitu. Terus dia otomatis mengajarkan ke aku untuk menjadi wanita yang seperti itu. Dia selalu bilang,
Oppo sampean. Dia selalu bilang ke aku bahwa hidup kamu itu kamu yang memiliki. Jalannya kamu itu kamu yang menentukan gitu. Betul. Kalau kamu menjadi orang yang lemah, kamu tidak akan mencapai di tujuan kamu. Jangan gampang kebawa kanan, kiri, istilahnya kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul, Iya. ngetan kulon. Jangan. Tujuan kamu apa ke sana, ya udah kamu lurus sana. Itu pun kamu lurus aja pasti ada hambatannya. Tapi kalau kamu mempunyai kayak faith gitu ya, keyakinan, pasti akan nyampe. Ya itu yang, dan waktu aku ke Jakarta, dia berat tuh karena kan selama ini kan sama aku terus, dan aku anak perempuan nih gitu. Tapi dia pesen 2 hal, itu aja yang dia pesenin. Ada 2 hal yang aku tidak bisa omongkan, dan 2 hal itu memang aku simpen terus. Maksudnya I keep my promise to her, yang akhirnya ya udah dia fully trusted gitu, dan berjalan itu sampai aku punya anak sampai sekarang juga gitu. Jadi kalau anak sekarang kan aku lihat ya, ini tadi pesennya kamu mau aku pesenin ke orang-orang kan. Sebenarnya bukan anak sekarang juga sih, anak umur 40-50 bisa aja kan orang jadi masih weak. Masih weak. Aku cuman mungkin pesan aku adalah setiap manusia biasanya awal tahun baru. Oke, awal tahun baru aku pengennya ngapain nih tahun ini, chiefnya, goalnya aku apa. Nah, kalau kalian kayak punya goal di tahun ini gitu ya, itu difokusin. Pokoknya sesuatu tuh harus fokus. Kalau nggak fokus pasti berantakan. Kadang-kadang fokus aja kan udah susah nih, betul. gitu. First of all you have to focus sama tujuannya kamu, gitu. Yang kedua punya keyakinan. You have to have a faith. Kalau itu bakal bisa tercapai, ya kan? Betul. Terus faith and belief and focus and pray. Betul. As simple as that. Pray itu udah. Karena lu mau ngandelin siapa? Soalnya kalau kita stuck dengan fokus yang akan kita capai ini, kalau kita always pray, akan selalu ada jalan, dan I believe on that. Ya, setuju. Gitu. I believe on that. I'm not a religion person at all. Tapi aku selalu apa-apa aku selalu minta ke Tuhan. Minta ke Tuhan dan minta blessing dari Ibu. Itu paling penting. Itu juga paling penting. Betul. Ya, cuman itu doang sih sebenarnya. Setuju banget. Aku juga sama. Blessing Ibu itu number 1. Nomor 1. Dan berdoa udah pasti kita harus tetap berdoa. Iya. Yes. Mau apapun tuh agamanya, yang diyakinin apa, kepercayaan kayak gimana, yang penting berdoa. Setuju banget. Oke. Thank you for today. Thank you juga. Thank you semuanya. Jangan lupa comment, like, and subscribe hari ini Hello Story bersama Gue kalau udah komen-komen gitu, ngeliat komen suka deg-degan gitu. Aku juga jarang lihat, mereka yang lihat. Boleh nggak pas aku komennya dimatiin aja? Oke. Aman ya? Foto. Ini apa-apa ini mudah.